kami akan membagikan informasi cara dapat profit. Nah, kalau hari Senin kemarin kita belajar tentang cara bagaimana membuat order, bagaimana jual, bagaimana beli. Kali ini kami akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa dapat profit nih dari jual beli Bitcoin. Dan khusus untuk hari ini saya sudah mendatangkan Bapak bos kami untuk Luno Indonesia. Oke, jadi untuk sesi kali ini bukan saya ya yang sharing ya, karena kayaknya Bapak Ibu sudah bosan nanti ngeliat muka saya ya. Jadi saya teruskan untuk topik utama kita, saya teruskan kepada Bapak J. Oke, untuk yang sudah bergabung, bisa siapkan juga pertanyaannya, dan saya teruskan kepada Bapak J. Ya, terima kasih Debo. Selamat sore Bapak dan Ibu. Jadi perkenalkan, nama saya J. Saya Country Manager dari Luno Indonesia. Jadi sebelum saya jadi Country Manager di Luno Indonesia, sebetulnya saya sempat kerja di perbankan, ya, dunia perbankan. Jadi saya 9 tahun di perbankan, dan kemudian baru saya masuk ke dunia startup dan kemudian di Luno. Waktu saya di perbankan, mungkin sedikit cerita juga, itu saya kerja di sebuah bank asal Australia, waktu itu di Singapura lokasinya, dan kita fokus untuk trading foreign exchange dan produk-produk derivatifnya. Jadi mungkin nanti di sini saya juga bisa share sedikit dari perspektif trader-trader yang ada di bank itu seperti apa sih yang namanya trading di situ. Jadi hari ini kita akan belajar bareng-bareng. Ada 3 topik ya. Yang pertama itu bagaimana cara meraih profit lewat trading Bitcoin. Kedua itu adalah perbedaan maker dan taker. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar ya, kalau misalnya sudah pernah main kripto. Kemudian ketiga, bagaimana sih cara meraih profit walaupun marketnya tidak naik atau turun. Ya, nanti ini kita bahas bareng-bareng. Jadi hari ini kita santai aja ya, kita istilahnya bagi-bagi, kita ngobrol bareng di sini. Oke, mungkin yang pertama, mungkin yang belum tahu, harga Bitcoin itu baru naik ya, 17% dalam 1 hari kemarin. Jadi selamat buat Bapak dan Ibu yang sudah sempat beli Bitcoin sebelumnya, itu nilainya sudah naik 17% ya. Kalau yang belum sempat beli, nggak masalah, nanti pasti ada ke depannya kesempatan untuk masuk lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang pertama, bagaimana sih kita cara meraih profit lewat trading Bitcoin. Nah, jadi sebelum masuk ke sana, mungkin saya bahas dulu sedikit tentang mindset seorang trader ya di sini. Jadi mungkin banyak yang berpikir untuk menjadi seorang trader itu gimana sih cara untuk mendapatkan profit? Apakah itu mengandalkan naluri, ataukah itu mengandalkan luck? Itu sama sekali tidak ya. Jadi untuk trader itu nomor 1 itu adalah analisa ya. Itu adalah kemampuan analisa dari Bapak dan Ibu, itu yang nomor 1. Kemudian harus disiplin dan konsisten, mengerti yang namanya risk management, dan juga mempunyai mental baja. Karena yang namanya jadi trader nggak selamanya setiap trade itu untung ya. Ada kalanya trade kita rugi, dan kalau misalnya rugi itu tidak boleh menyerah gitu. Yang penting kita punya sistem, kita improve kemampuan analisa kita akan jadi trader yang lebih baik. Dan untuk trading itu sama sekali bukan gambling ya, jadi itu sangat berbeda sekali. Oke, prinsip dasarnya cara untuk mendapatkan profit sebenarnya sangat simpel. Itu adalah buy low dan sell high ya. Jadi beli di harga murah, jual di harga tinggi. Ya kedengarannya simpel ya, tapi pada kenyataannya banyak yang kebalik gitu. Misalnya atau mereka panik pada saat harga naik, sudah naik lama dia baru beli gitu. Kemudian harganya turun. Kemudian panik, dia jual lagi di situ. Jadinya kebalik. Beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Nah, kalau misalnya sebagai seorang trader, itu yang harus selalu diingat dalam mindset setiap orang. Kalau mau untung ya beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Yang penting kita disiplin untuk menerapkan prinsip tersebut, itu pasti akan menjadi trader yang lebih baik. Sekarang saya masuk ke membahas strategi trading Bitcoin ya. Pada dasarnya ada 4 strategi trading Bitcoin. Ini secara garis besar ya. 2 yang pertama itu adalah kita sebut sebagai directional atau mengandalkan pada arah pergerakan Bitcoin. Jadi yang pertama itu adalah buy and hodl ya. Jadi hodl itu maksudnya hold ya, untuk memegang. Buy and hodl ini sebenarnya bukan trading ya, karena dia hanya beli sekali, kemudian nunggu bertahun-tahun sampai harganya naik baru dia jual. Mungkin bisa dilihat di grafik di sini. Dia beli di
titik warna hijau ini, kemudian dia jual bertahun-tahun, setelah harganya naik ke titik merah, dia baru jual di situ. Jadi periode tradingnya tahunan, mungkin setahun cuma trading 1 kali, 2 kali, tapi dia targetnya bisa dapat 50% sampai 200% untuk setiap tradingnya. Nah, keuntungannya apa? Mungkin tidak perlu dimonitor, beli sekali sudah bisa dilupakan. Istilahnya sama kayak kita deposito lah atau nabung di situ. Nah, tapi kerugiannya apa? Kalau misalnya marketnya naik, ya kita untung. Kalau marketnya flat atau marketnya turun naik, itu nggak untung sama sekali. Jadi ini sangat bergantung pada market ya, kalau ini istilahnya sangat pasif sekali. Yang kedua adalah swing trading. Swing trading ini periode tradingnya itu antara mingguan dan bulanan. Ya, jadi dia memanfaatkan cycle dari Bitcoin sendiri. Karena tidak ada aset yang bergerak naik dalam garis lurus ya. Pasti kalaupun dia naik, dia akan seperti grafik di sini. Ada naiknya, terus turun lagi, terus naik lagi, turun lagi. Tidak ada aset yang bergerak garis lurus ya. Jadi kalau swing trading, dia akan berusaha menebak, oke saya beli sekarang, kira-kira kapan nih puncaknya dari wave sekarang ini. Kemudian dia akan berusaha jual di situ, nanti dia akan cari kesempatan untuk beli lagi pada saat harganya turun di sini. Nah, bagusnya tidak perlu dimonitor setiap menit, tidak perlu dimonitor setiap jam, mungkin dia hanya dimonitor sehari 1 kali, dan mungkin juga dia bisa ada yang namanya price alert ya. Jadi misalkan harga sudah ke level tertentu, baru dia buka portfolionya lagi. Nah, tapi susahnya untuk trader yang masih baru, ini sangat sulit, karena kita harus pintar-pintar membaca market, menilai ini market sudah top atau bottom sih. Kita bergantung pada yang namanya price reversal. Apakah harganya ini akan bounce back gitu. Kalau misalnya ternyata, contohnya kita beli di sini, kemudian kita jual di sini, nah ternyata kita salah baca market, ternyata marketnya naik terus ya. Nah itu kita ada opportunity yang loss juga di situ. Jadi ini untuk trader yang masih baru mungkin agak susah. Oke. Nah selanjutnya 2 strategi trading yang lain, ini yang kita sebut sebagai non-directional. Karena tidak terlalu bergantung pada harga Bitcoin. Nah, yang pertama itu adalah arbitrage ya, arbitrage trader. Mungkin lebih gampangnya kalau kita lihat grafiknya. Jadi grafik yang warna biru gelap itu contohnya adalah pergerakan harga di Luno, dan grafik yang biru muda itu adalah pergerakan harga di exchange lain. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang mengamati, kok harganya beda-beda sedikit ya antara Luno dengan platform A dan platform B. Itu nanti kita akan jawab juga kenapa sih harganya berbeda-beda. Tapi memang dalam kenyataannya harganya berbeda-beda. Nah, kalau perbedaan harganya ini lumayan besar, itu bisa dimanfaatkan oleh arbitrage trader. Jadi mereka beli di satu platform dan jual di platform lainnya. Contohnya di poin ini, harga Luno lebih murah, dia beli di Luno, dan pada saat yang sama dia jual dengan volume yang sama di exchange yang lain. Nah, bagusnya ini adalah untungnya terjamin ya. Kalau misalnya eksekusinya benar, ini dijamin mendapatkan untung. Nah, tapi kerugiannya ini sangat butuh kecepatan. Jadi ini adalah kualitas dari eksekusi Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa cepat mendeteksi perbedaan harga tersebut dan bisa eksekusi dengan cepat, itu sudah pasti untung. Kalau misalnya jadi arbitrage trader ya. Nah, tapi return yang diharapkan dari setiap trade-nya itu tidak gede ya. Paling 0,5%, 1% aja udah bagus banget. Karena yang namanya perbedaan harga, kalau misalnya terlalu besar, itu banyak banget saingannya. Dan salah satu kelemahan dari sistem ini itu adalah harus memiliki capital besar, karena kita harus buka akun di beberapa exchange, minimal 2 exchange ya, dan harus punya stok Bitcoin dan rupiah yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak punya capital besar dan kecepatan untuk mengeksekusi, ini sangat sulit untuk dilakukan. Nah, yang terakhir, ini yang akan menjadi fokus bahasan di part 3 kita nanti ya, itu adalah market maker atau scalpers ya. Nah, ini adalah orang-orang yang tradingnya dalam periode menit atau jam. Jadi untuk setiap satu trade-nya dia dalam satu hari dia bisa buy sell berkali-kali. Jadi dia terus memonitor market, begitu ada pergerakan dia beli, naik 1%, 2%, dia langsung jual lagi di sini. Dan bahkan dia juga di sini bisa menjadi market maker ya. Itu nanti kita bahas juga apa sih market maker itu. Oke, kalau misalnya market maker itu paling target profit itu 1%, 5% udah bagus pergerakan dalam satu hari ya di sini. Dan di sini nanti kita akan bahas lebih dalam ya sebagai market maker atau scalpers ya. Oke, sekarang kita bandingkan
dari keempat strategi tersebut, ini hanya sebagai gambaran ya. Misalkan Bapak dan Ibu punya modal 10 juta ya, dan kita menggunakan 4 strategi tersebut. Yang pertama, misalnya 10 jutanya kita masukkan untuk strategi hodl ya. Jadi untuk yang hodl biasanya mereka beli sekali, jadi sekaligus. Punya modal 10 juta, mereka berikan order 10 juta juga di situ. Jadi dalam tahun dia punya trade hanya satu. Kemudian ekspektasi keuntungan, misalnya targetnya dia itu harga Bitcoin naik 100%, baru dia jual di situ. Loss per trade ini adalah kapan dia akan menutup posisinya. Jadi misalkan marketnya ternyata tidak naik, tapi dia turun, sudah turun 50%, dia tutup posisi di situ. Ya. Di situ targetnya misalnya 50%. Dan win rate itu dari semua trade-nya berapa persen yang benar. Di sini 100%. Berarti satu trade ini itu benar. Berarti ya sesuai ekspektasinya dia. Ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, Anda punya modal 10 juta, dalam 1 tahun harga Bitcoin benar bisa naik 100%, itu Anda dapat profit sebesar 100%-nya juga dari modal Anda. Itu 10 juta. Kemudian kalau untuk swing trader, itu biasanya dipecah-pecah ya. Jadi dia punya modal 10 juta, nggak langsung 10 jutanya dimasukin. Jadi istilahnya misalkan order size-nya di 4 juta, dia bisa trade 1 kali dalam 1 minggu, berarti 1 tahun ada 52 kali. Target keuntungannya katakanlah 20%, dan kalau misalnya dia sudah turun 10%, dia tutup posisinya. Dan win rate-nya, artinya dari 52 trade ini, hanya 51% yang benar, itu dia sudah bisa mendapatkan profit 11 juta, asalkan dia mengikuti sistem yang di sini. Kalau untuk arbitrage, itu juga sama, tapi order size-nya akan kecil, karena dengan modal 10 juta harus dibagi 2 exchange, kemudian harus dibagi juga dengan stok BTC dan stok IDR, jadi agak sedikit rumit ya. Dan 730 trade per tahun istilahnya ya. Dan ini pun tidak selalu ada ya, karena arbitrage ini saingannya banyak banget ya untuk menjadi seorang arbitrage trader. Misalkan dalam 1 tahun, dalam 1 trade dia targetnya 1%, tapi kalau misalnya loss ya tidak ada rugi, karena kalau tidak ada kesempatan dia tidak akan trading ya di situ ya. Win rate-nya 100% istilahnya ya di sini. Terakhir, untuk yang arbitrage trader, dia akan mendapatkan profit sekitar 9 juta. Ya. Kalau misalnya market maker, itu order size-nya lebih kecil lagi, karena dia akan trade berkali-kali. Jadi itu biasanya dipecah menjadi order kecil-kecil, 1 juta atau 10% dari modalnya itu sebenarnya sudah terlalu besar ya. Biasanya market maker lebih kecil lagi di situ ya. Tapi 1 tahun dia bisa trade berkali-kali, bisa sampai 2.400 kali. Targetnya 2% untuk return-nya, kemudian loss-nya di 1%. 1% dia cut loss. Win rate-nya 51%, dia bisa dapat profit sampai 12 juta. Ya. Nah, di sini ilustrasinya itu adalah strategi apapun bisa menghasilkan profit. Yang penting itu adalah win rate-nya. Nah, win rate inilah yang membedakan mana trader yang sukses sama yang tidak. Jadi bukan strateginya ya, tapi itu adalah win rate-nya. Dan kalau Anda memiliki modal 10 juta, ya mungkin kalau misalnya win rate-nya bagus, dalam 1 tahun bisa dapat 10 juta juga, itu it's possible ya, bahkan banyak yang bisa berkali-kali lipat ya dalam 1 tahun. Tapi kalau misalnya modalnya hanya 500.000 misalnya, ya bisa dapat 10 juta enggak? Mungkin enggak ya, karena mungkin kita dapat hanya 100% dari modal kita. Jadi kalau misalnya modalnya 500.000, ya ekspektasi keuntungannya ya mungkin hanya 1 juta gitu, kalau misalnya win rate-nya bagus ya di situ. Jadi di sini besarnya profit yang Bapak dan Ibu bisa harapkan ketika trading Bitcoin itu sangat bergantung pada, yang pertama itu adalah capital-nya, modalnya berapa, strateginya seperti apa, bagaimana memanage posisinya, kemudian win rate-nya ya. Dan ini sangat bergantung pada skill membaca market masing-masing. Ya. Nah, kemudian bisa rugi nggak sih trading Bitcoin? Oh, tentu saja bisa ya. Yang namanya investasi itu tidak ada yang dijamin untung ya. Kalau misalnya ada yang bilang atau menjanjikan keuntungan pasti dari trading Bitcoin, itu kemungkinan besar adalah scam ya. Jadi yang namanya trading itu ada resikonya. Nah, jadi misalkan dengan contoh yang tadi, kita rubah win rate-nya ya. Tadi kan 100% ya di sini. Yang hodl misalkan dia ternyata salah, ternyata Bitcoin harganya turun 50%, sehingga dia harus cut posisi. Dia loss berapa? Dia loss setengah dari portfolionya. Modalnya 10 juta, ordernya 10 juta, hilang 50%-nya, berarti dia hilang 5 juta. Kalau swing trader juga sama, kalau win rate-nya kita turunkan ke 30%, dia juga loss 2 juta di situ ya. Kalau arbitrage, karena kalau eksekusinya bagus, dia mungkin tidak akan rugi, tapi mungkin
yang kita turunkan kesempatannya ya. Jadi mungkin dari 730 peluang dalam 1 tahun, dia cuma dapat 1 lah seminggu ya. Kalau hanya dapat 1 arbitrage trading seminggu, itu paling dia dapat 650.000 dalam 1 tahun. Nah, kalau sebagai market maker, win rate-nya kita turunkan 30% ya, itu dia bisa loss 2 juta. Nah, jadi kalau ditanya, oke, saya punya modal 10 juta, saya pakai untuk trading Bitcoin, bisa hilang semuanya enggak? Kemungkinan besar tidak. Karena baru hilang semuanya kalau harga Bitcoin itu 0 ya, turun ke 0 gitu. Jadi berapa banyak yang bisa Anda dapatkan itu sebenarnya persentase dari modal Anda. Jadi kalau misalnya modalnya 10 juta, ekspektasi keuntungannya mungkin bisa sampai 10 juta per tahun, tapi bisa juga rugi 2 juta sampai 5 juta dalam 1 tahun juga. Ini semua tergantung pada win rate-nya. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan win rate-nya? Nanti kita bahas juga ya, gimana caranya sebagai trader kita bisa membaca market. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung taruh di fitur chat kita ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Jadi supaya nggak lupa, misalnya ada pertanyaan langsung aja di situ. Sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya, nanti kita akan jawab sekaligus ya di akhir, Bapak dan Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, perbedaan maker dan taker. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang strategi keempat tadi ya, sebagai market maker atau scalpers ya. Sebenarnya apa sih market maker? Mungkin Bapak dan Ibu lebih familiar dengan market forex ya, atau foreign exchange. Nah, pada saat misalkan di market USD ya, pada saat kita beli USD itu sebenarnya yang kita lakukan itu adalah kita beli USD dan jual rupiah. Untuk BTC pun sama, kita beli BTC berarti kita jual rupiah, atau kita jual BTC artinya kita juga beli rupiah di sini ya. Jadi sebenarnya menukarkan 2 mata uang itu sama dengan menjual yang satu dan membeli yang lainnya. Dan market maker itu adalah sebenarnya bandarnya. Dia yang trader-trader yang menempatkan stoknya duluan untuk dijual. Nah, misalkan saya punya Bitcoin banyak nih, saya mau jual. Gimana caranya? Saya datang ke Luno, saya taruh stok saya di Luno. Terus saya nungguin, mungkin bisa 1 jam, 2 jam, tergantung harga yang saya taruh. Kalau misalnya harganya mahal, mungkin nggak ada yang mau beli. Kalau harganya murah, dekat dengan market, lakunya cepat. Gitu ya. Jadi itu sebagai market maker. Kalau market taker itu adalah yang mengambil stoknya. Jadi dia datang ke exchange Luno, dia nggak mau nunggu. Pokoknya saya mau beli BTC sekarang, nggak apa-apa, saya ambil yang sudah ada di situ. Dia yang mengambil stok dari para market maker. Nah, enaknya di Luno, itu Anda itu bisa berperan sebagai market maker ataupun market taker. Bisa dua-duanya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu join webinar kita yang sebelumnya, di situ dijelaskan juga ya, kalau market taker itu keuntungannya, tradingnya cepat, tidak perlu nunggu lama-lama ya. Tapi kalau market maker itu keuntungannya murah, karena kita tidak kenakan biaya. Ya. Kalau market maker, 0% biayanya. Kalau market taker, itu kena biaya, tapi masih kecil kok, hanya 0,2% ya. Kecuali mau cepat banget, itu bisa menggunakan fitur instant buy sell kita. Nah, kalau itu baru kena 2%. Tapi itu pun masih sangat terjangkau ya dibandingkan dengan harga-harga di luar ya. Oke, sekarang kita ambil contohnya market maker di kehidupan nyata itu seperti apa sih? Nah, contohnya itu adalah money changer. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu tidak pernah melihat ya money changer. Nah, misalkan Bapak Ibu mau liburan ke Amerika, kalau bawa uang rupiah ke sana nggak laku kan ya. Jadinya sebelum ke sana pasti harus tukar dulu dengan US dollar. Nah, money changer itu sebenarnya adalah sebuah bentuk dari market maker. Mereka yang menyediakan likuiditas. Jadi kalau Bapak dan Ibu datang ke money changer, ini contohnya ya, akan melihat 2 set harga ya. Ada 1 buy, 1 sell. Di sini ada USD buy-nya di 13.700, sell-nya di 13.900. Harga buy sell ini itu adalah dari perspektif si money changer-nya sebenarnya. Artinya si money changer mau membeli 1 US dollar dari kita dengan harga 13.700 dan dia mau menjual 1 US dollar ke kita dengan harga 13.900. Harganya dibedakan. Kenapa? Karena untuk mereka harus buy low, sell high. Balik lagi ke prinsip kita yang tadi ya. Kalau mereka mau beli US dollar dari kita, harganya dimurahin dong. Kalau kita mau beli US dollar ke dia naikin harganya. Dan sebagai market maker, ini adalah cara money changer untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dia tidak nebak-nebak harga US dollar bakal naik atau turun. Dia nggak tidak terlalu terimpact ya. Bagaimana dia mendapatkan keuntungan itu adalah selisih antara kedua harga tersebut. Ini biasa kita sebut bid ask spread ya, selisih antara buy dan sell yang diberikan oleh si market maker. Nah, pada intinya di Luno
itu market maker-nya tuh kan ada bisa puluhan, bisa ratusan. Luno itu kita hanya menyediakan lapaknya istilahnya. Jadi siapa saja bisa menjadi market maker, siapa saja bisa menjadi money changer. Istilahnya kita punya gedung dan kita menyediakan tempat untuk market maker jadi money changer gitu ya. Di satu lantai mungkin ada 10, di lantai lainnya ada yang lain, dan masing-masing bebas menentukan harga masing-masing. Mau jual Bitcoin di harga berapa, mau beli Bitcoin di harga berapa, itu bebas. Dan yang menarik, yang menentukan harga di Luno itu bukan Luno sendiri. Kita tidak menentukan harga. Yang menentukan harga adalah pasar, adalah market maker yang ada di platform kami. Ya. Dan ini semua exchange juga sama. Jadi harga di Luno ini benar-benar tergantung pada pasar ya. Jadi kita tidak ada influence sama harganya. Contoh lainnya adalah pasar tradisional. Nah, kalau misalnya kita ke pasar tradisional ini kan ada orang jualan tomat misalnya, ada ibu yang di sini jualan tomat, di seberangnya jualan tomat, semuanya jualan tomat. Mungkin harganya hanya beda-beda sedikit ya, beda 100, beda 200. Itu tergantung stok masing-masing. Di Luno pun sama. Ya, di Luno pun sama. Jadi kita menyediakan lapaknya, yang mau jualan silahkan di sini. Jualannya boleh jualan Bitcoin, boleh jualan rupiah, nggak masalah di sini ya. Kita semua bisa jadi market maker di sini. Nah, bedanya kita sebagai exchange itu kita merangkum harga dari semua market maker di dalam pasar kita ya. Itu semua kita rangkum semuanya. Jadi istilahnya saya datang bawa buku catatan, saya tanya, "Bu, harga tomat Ibu berapa?" Sekian gitu ya. Saya ke sebelahnya tanya lagi berapa, saya catat, tanya lagi setelahnya saya catat, sampai satu pasar saya kumpulkan semua harganya. Ya, setelah saya dapat harga dari semua pasar ini saya taruh di depan buat market takernya atau orang-orang yang mau beli sayur. Ini adalah market takernya. Itu nggak perlu nanya satu-satu harga tomat yang paling murah yang mana. Dia tinggal lihat daftarnya, dia udah tahu. Oke, saya bisa beli di harga sekian. Itu kita sebut sebagai order book ya kalau di kripto. Nah, ini adalah contohnya. Order book itu adalah rangkuman harga ya dari seluruh maker kita. Ini contohnya. Nanti kita juga akan live demo ya untuk melihat order book kita juga di sini. Ini tuh apa? Ini adalah rangkuman harga dari semua market maker yang ada di platform kita. Ini adalah yang hijau ini adalah semua orang yang mau membeli Bitcoin. Mereka taruh, oke, saya mau beli Bitcoin sebesar 0,04 di harga sekian. Ini bebas. Semua orang bisa menjadi market maker ya, semua orang ya, tidak ada kecuali. Mereka bisa taruh di harga berapapun, mau beli di harga berapapun. Yang merah ini adalah daftar market maker atau trader yang mau menjual Bitcoin mereka di harga yang mereka tentukan sendiri juga. Ada yang mau jual di 128 juta sebesar 0,028. Dan satu harga ini bisa ada puluhan, bisa ada ratusan market maker ya. Tidak ada minimum, tidak ada kayak oke satu orang satu harga, itu enggak. Semua bisa gabung juga di situ ya. Nah, mungkin tadi kita singgung kenapa sih harga antar exchange itu bisa berbeda-beda. Itu karena market maker-nya pun berbeda-beda. Sama kayak kalau kita ke pasar tradisional, harga di pasar di Jakarta dan harga pasar di Bandung itu pun berbeda kan? Karena ya yang jualannya beda-beda. Itu pun sama. Nah, disinilah di mana arbitrage trader-nya itu akan masuk. Kalau perbedaannya terlalu jauh. Istilahnya kalau harga tomat di Bandung lebih murah daripada harga tomat di Jakarta, arbitrage trader ini ke Bandung dulu, beli tomat, terus dia ke Jakarta, dia jual di sana. Resikonya sangat kecil ya. Mungkin ya dia ada biaya sedikit, biaya transport segala macam. Tapi kalau sudah diperhitungkan harganya, selisih harganya lumayan jauh, itu bisa dilakukan. Itu sama dengan arbitrage trader. Tapi lebih gampang, karena kalau misalnya menjadi arbitrage trader di Bitcoin, itu nggak perlu secara fisik ya. Semuanya bisa dilakukan dalam digital. Dalam hitungan detik itu sudah bisa dilakukan. Ya. Oke, sekarang kita akan langsung ya, kita live demo. Oke, di sini saya sudah buka platform Exchange Luno. Di sini kita akan gunakan platform website kita ya, karena di sini sudah sangat lengkap sekali. Nah, gimana sih caranya untuk menjadi market maker? Ini gampang banget ya. Misalkan di sini saya punya stok. Kalau untuk menaruh order itu ada di sebelah sini, namanya place order ya. Dan di sini adalah order book, ini live ya, yang kita bisa lihat juga di platform kita. Dan di sini juga bisa dilihat harganya baru naik. Sekarang baru ada koreksi sedikit ya, baru ada koreksi sedikit. Oke, contohnya saya mau menjadi market maker, saya mau jual rupiah dan beli Bitcoin. Ya, misalkan saya ngelihat, oh ini harganya koreksi di sini. Nah ini kalau turun sedikit saya mau beli deh. Saya mau beli di harga 130 juta misalnya ya. Bisa. Jadi kita cari, gampangnya kita cari yang dekat-dekat ya. 130 juta, bisa diedit juga di sini. 130 juta. Saya mau beli berapa Bitcoin? Misalkan 0,1 ya. 0,1 ya.
Bentar, ini ada screen-nya menghalangi. Oke, kemudian di sini bisa dilihat stok saya yang sebenarnya 37 juta rupiah, 0,1 Bitcoin yang saya tempatkan itu akan mengambil 13 juta dari stok saya. Biayanya 0, karena kita adalah market maker di sini ya. Jadi ini saya beli. Oke, ada konfirmasi. Setelah dikonfirmasi itu langsung masuk ke dalam list open order kita. Jadi sesimpel itu ya Bapak dan Ibu. Hanya ini saya menyampaikan order ke Luno kalau misalnya saya mau beli 0,1 Bitcoin saat harganya turun ke 130 juta. Nah, itu sebagai market maker. Kalau saya mau jadi market taker, saya mau beli 0,1 sekarang juga deh, harganya berapapun, sama juga, bisa juga. Itu saya datang ke sini, ya kebetulan misalnya sekarang harganya di 133 juta. Ini saya bisa beli, bisa langsung beli juga ya. Tergantung stok tapi ya, nggak selalu ada 0,1. Mungkin kita harus menggabungkan beberapa untuk dapat 0,1 ya. Jadi contohnya saya gabungkan ke sini, ini sudah bisa ya. Dengan harga 134 juta, saya naikin dikit harganya, saya mau beli, ini kalau misalnya saya place buy order, ini langsung tereksekusi. Dan di sini bisa dilihat bedanya ada fee, di sini ada biaya transaksi sebesar 0,2%. Ya, jadi kecil sekali sebenarnya biaya transaksinya ya. Nah ini kalau nggak mau lama, kita jadi market taker aja. Jadi kita langsung beli, langsung dapat 0,1-nya ya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau terburu-buru dan mau entry point yang lebih bagus, itu saya sarankan menjadi market maker. Jadi kita bisa pilih sendiri, saya mau beli Bitcoin di harga berapa. Nah cuman kelemahannya ya mungkin harus nunggu sebentar sampai harganya turun ke harga 130 juta, baru order saya akan tereksekusi. Misalnya nggak turun-turun sampai 130 juta, naik lagi, bisa saya cancel nggak? Bisa. Tinggal klik cancel, itu sudah akan di stop. Nanti saya tempatkan lagi, misalnya, oke 130 nggak laku-laku nih. Oke, saya naikin dikit ke 132 misalnya, bisa juga di situ ya. Oke, jadi istilahnya gampang banget. Itulah bedanya market maker dan market taker. Semua bisa dilakukan dalam satu screen ya di sini ya. Oke, sekarang kita balik lagi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa sih harga Bitcoin bisa naik atau turun? Nah, berkaitan dengan yang barusan kita bahas, naik turunnya harga Bitcoin itu bukan ditentukan oleh Luno ya, itu sangat ditentukan oleh namanya supply dan demand dari pasar. Yang supply siapa itu market maker, yang demand siapa itu adalah market taker kita. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada istilah yang namanya bullish dan bearish ya di sini. Kalau di dunia financial ini sudah sangat populer sekali ya. Yang namanya bull market itu kalau misalnya marketnya lagi naik, kayak sekarang ya, harga Bitcoin sedang naik, itu kita sebut sebagai bullish market ya. Kalau sedang turun, kita sebut namanya bearish market. Nah, kenapa sih disebut bullish, kenapa sih disebut bearish? Ada banyak teori, tapi ada yang bilang kalau bull atau misalnya banteng, itu kalau menyerang itu kan tanduknya naik ke atas. Sementara kalau bear, beruang, itu kalau nyerang, itu cakarnya ke bawah. Ya. Jadi kalau misalnya harganya naik ke atas, sama kayak tanduknya banteng ya, naik ke atas. Kenapa disebut bullish market? Nah, pada saat bullish market, itu sebenarnya yang terjadi, itu adalah demand dari trader yang mau beli, itu lebih banyak daripada supply dari maker yang mau jualan. Hasilnya, maker yang mau jual, mikir kayak, wah ini banyak yang beli nih, saya naikin harga pun masih tetap laku. Nah, itu natural ya, natural dari penjual. Gitu. Kalau misalnya yang di market yang bearish, ini juga sama, itu semua dari supply dan demand. Lebih banyak yang mau jual dibandingkan maker yang mau beli. Nah, misalkan harganya lagi turun, banyak orang panik mau jualan, yang maker mikir dong, oh, mau nih saya beli, tapi saya turunin harganya dikit juga masih ada yang mau jual di situ. Karena banyak yang lagi panik ya di situ. Jadi semua harga naik dan turunnya itu semua ditentukan oleh pasar ya. Tergantung berapa banyak yang mau beli dan berapa banyak yang mau jual ya di situ. Nah, contoh di dunia nyatanya itu adalah yang mungkin kita semua familiar ya, masih fresh di ingatan kita. Itu adalah saat harga masker kemarin naik saat COVID-19 ya. Bahkan tidak masuk akal ya, satu masker, satu kotak bisa sampai 500.000, bahkan ada yang jualan sampai 1 juta. Itu sebenarnya sama. Pada saat demand untuk masker naik, banyak orang mau beli, sebagai penjual itu dia karena suplainya terbatas, tentunya dia bisa jual mahal, tetap ada yang mau beli juga. Mereka jual di 500.000 pun kalau ada orang yang kepepet untuk beli kan ya ada marketnya berarti ya di situ. Cuman memang perbedaannya kalau masker mungkin naikkan harganya agak tidak etis ya karena berkaitan dengan kemanusiaan di sini ya. Makanya bisa juga pemerintah
mengontrol harga maskernya. Gimana caranya? Pemerintah masuk ke market dengan bawa banyak masker murah supaya supply-nya itu banyak juga. Jadi kalau misalnya supply-nya sama dengan demand, itu harga tidak akan naik. Jadi itu cara pemerintah mengontrol harga pasar ya. Ini mau mengontrol harga gula, harga beras, itu semua sama. Itu adalah bagaimana mengontrol supply dan demand-nya ya di sini. Di Bitcoin juga sama. Kenapa sih harga Bitcoin sekarang naik? Ya karena banyak orang yang mau beli gitu ya. Lebih banyak yang beli dibandingkan dengan yang menjual. Oke, nah tapi untuk sebagian besar waktu ya, market itu sebenarnya tidak naik dan juga tidak turun. Ini kondisi yang kita sebut sebagai sideway ya, sideway. Nah, ciri-cirinya apa sih? Untuk sideway market itu kita dia biasanya harganya akan berbalik ya. Contohnya harganya sedang naik di sini, dia ketemu level, kemudian di situ ternyata banyak orang yang mau jual atau take profit di situ. Ini harganya akan turun dulu. Sampai bawah sini ternyata pembeli masuk juga. Wah, di sini murah nih, diskon nih. Saya mau beli di sini, naik lagi. Sampai sini, wah saya take profit di sini, turun lagi di sini. Nah, itu dalam kondisi tersebut yang jual sama yang beli sama-sama kuat gitu. Jadi hanya bergerak antara level-level tertentu yang kita sebut sebagai support dan resistance. Support itu apa? Level di mana pembeli mau masuk. Resistance itu apa? Saat di mana yang punya Bitcoin itu mau untuk jual, sudah atraktif untuk jual ya di sini. Oke. Nah, jadi market apapun, aset apapun ya, mau forex, mau Bitcoin, komoditi apapun, itu semua selalu bergerak antara level support dan resistance. Dan kenapa seperti itu? Karena yang trading itu adalah manusia ya. Jadi sebenarnya ini adalah psikologi dari pasar gitu. Jadi untuk trader itu semua kita selalu ada level-level yang menjadi patokan. Dan karena banyak banget trader yang menjadikan harga tersebut menjadi patokan, artinya mereka banyak yang taruh harga nih. Oke, kalau turun ke 130 juta saya mau beli ya gitu kan. Kalau yang melakukan seperti itu ada banyak banget trader nih, itu menjadi support level di situ. Ketika harga turun ke situ banyak yang beli gitu kan. Ketika harga naik ke level resistance banyak yang jual di situ. Nah, kapan support dan resistance ini tembus itu kalau misalnya yang beli jauh lebih banyak atau yang jual jauh lebih banyak lagi, itu baru akan tembus support dan resistance di situ ya. Oke. Kemudian kita berbicara sedikit tentang risk management. Nah, jadi untuk sebagai seorang trader itu kita harus sebelum kita memasukkan trade apapun ya itu kita harus punya yang namanya rencana, kita harus punya yang namanya plan. Yang pertama itu entry point, itu di mana saya mau masuk, di harga berapa saya mau masuk. Misalnya sekarang di 138 juta ya tadi ya. Ada yang mau masuk di harga segini, ada yang mau masuk di harga 130 juta nunggu dia turun dulu, ada juga gitu ya. Semua trader punya strategi masing-masing. Tapi yang paling penting selain entry point itu adalah take profit dan stop loss-nya. Take profit itu adalah target harganya. Pada saat Anda masuk, Anda harus punya target harga dulu. Ini kira-kira saya mau jual di harga berapa. Dan ini balik lagi ke strateginya. Apakah kita mau trade dalam 1 hari, atau kita mau trade dalam 1 minggu, atau dalam 1 bulan. Kalau misalnya kita trade-nya periode 1 tahun, ya mungkin take profit-nya bisa tinggi banget ya, 100%. Kalau misalnya kita trade-nya rencananya hanya trade dalam hitungan jam, mungkin bisa sedikit, paling hanya naik 1%, 2%. Seperti itu ya. Stop loss itu adalah harga di mana Anda siap untuk tutup posisi rugi. Nah, sebagai trader itu kan tidak selalu benar ya. Kadang-kadang kita salah membaca market atau misalnya kita kalah cepat dengan market. Nah, di kondisi tersebut, trader itu harus siap untuk yang namanya stop loss. Daripada nyangkut. Kalau kita tidak stop loss, harga turun terus, modal kita nyangkut di atas. Jadinya tidak bisa kita mainin lagi ya. Padahal kalaupun harga turun, kita bisa terus make money di situ ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak stop loss, ya modal kita nyangkut di atas gitu ya misalnya. Nah, yang perlu diperhatikan itu di sini adalah kita bisa menggunakan support dan resistance level itu untuk menentukan take profit dan stop loss. Jadi misalkan kalau misalnya harganya ada di dekat level support, banyak yang menempatkan take profit itu di resistance-nya, tapi stop loss-nya tuh di support tapi di bawah dikit kalau tembus supportnya. Nah, jadi risk reward-nya tuh bagus banget. Kalau misalnya dia untung, itu dia bisa misalnya 10%. Kalau misalnya dia rugi, dia hanya rugi 2% di situ. Jadi pada saat dekat support dan resistance biasanya banyak trader yang masuk ke market karena itu yang namanya risk reward rasionya itu sangat bagus banget di situ.
Kalau misalnya supportnya turun, oh ya udah berarti saya salah gitu kan. Beli di situ saya salah, nggak masalah. Tapi saya cut early gitu. Begitu tembus support dikit, oke saya cut. Harganya turun lagi, nanti saya main lagi di bawah di situ. Nggak masalah di situ. Sebagai trader yang penting win rate ya. Nggak mungkin ada trader yang 100% selalu untung. Yang penting itu win rate. Awal-awal mungkin win rate-nya hanya 30%, 40%, masih rugi-rugi sedikit, nggak masalah. Yang penting kita disiplin, kita selalu tentukan take profit, tentukan stop loss, itu setelah win rate-nya 51% ke atas, kita sudah bisa untuk make money ya di situ sebagai trader. Oke, sampai sini dulu untuk bagian kedua. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung masukkan ke chat room kita ya, nanti kita akan bahas bareng-bareng di akhir. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian ketiga. Bagaimana sih cara untuk tetap meraih profit saat marketnya naik? Tidak naik atau tidak turun ya. Kalau misalnya marketnya naik, semua orang juga bisa make profit ya. Semua orang tinggal beli, terus marketnya naik sendiri. Tidak ada ini ya, kurang greget ya kalau kayak gitu. Tapi kalau trader itu mau market naik, mau turun, kita harus bisa make money. Atau paling tidak meminimalisir loss kita di situ ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Mungkin ada arbitrager dan market maker tadi ya, yang kita bilang bisa profitable di kondisi apapun atau sifatnya non-directional ya di situ. Nah, untuk arbitrage trader itu mereka bisa untung kapan saja selama selisih antara dua exchange itu ada. Jadi mau market naik, mau market turun, mereka nggak masalah. Yang penting ada selisih harga antara kedua exchange ya di situ. Nah, untuk market maker itu karena dia buy dan sell dengan cepat ya di situ, di kondisi market apapun dia bisa tetap profitable karena bisa oke, saya punya stok, harganya turun nih, saya jual dulu di harga tinggi, nanti saya beli lagi di harga murah, nggak masalah di situ. Nah di situ bisa dibilang kayak istilahnya mau harga turun pun kita jual dulu di atas, nanti kita beli di bawah, yang penting kita masih punya stoknya. Jadi balik lagi ke risk manajemennya, gimana kita bisa memanfaatkan turunnya harga ini untuk tetap dapat profit di sini ya. Kalau di aset yang lain tuh ada yang namanya short selling ya. Jadi istilahnya kita ambil posisi, itu otomatis kalau misalnya harga asetnya turun, itu dia bisa kita dapat uang gitu ya. Atau ada juga derivatif seperti option, itu juga bisa untuk istilahnya melindungi nilai kita kalau misalnya saat turun. Tapi kebetulan di Bitcoin itu belum ada. Jadi tapi bukan berarti kita tidak bisa make money ya kalau misalnya harganya turun gitu. Paling tidak kita bisa meminimalisir kerugian kita apabila kita bisa tradingnya ya di situ. Nah, keuntungannya dengan trading sebagai market maker ya, seperti tadi kita bilang, satu dia bisa profitable di kondisi apapun, tidak terlalu perlu ya menebak harga, ya harus tahu sedikit ya harganya, tapi tidak bergantung pada harga banget gitu. Yang penting kita bisa membaca supply dan demand-nya. Kemudian trading fee-nya 0. Seperti yang tadi kita bahas juga ya. Nah, dan sebagian besar itu market itu ada di kondisi sideways ya. Bahkan di kondisi bullish seperti sekarang, kalau misalnya jam-jam kosong trader itu kan dia tidak naik kemana-mana, itu sebenarnya sideways juga gitu kan. Bullishnya kan 17% naik itu mungkin hanya di beberapa periode tertentu, habis itu kan dia stagnan lagi gitu ya. Jadi tergantung time frame yang kita pakai juga. Nah, kemudian keuntungan sebagai market maker yang cuma ada di Luno itu adalah juga bisa mendapatkan komisi ya sampai setinggi 0,12% untuk setiap trade. Jadi istilahnya Bapak dan Ibu bisa dibayar untuk menjadi market maker. Jadi kurang menarik apa lagi ya? Sudah trading fee-nya 0, dapat komisi lagi 0,12%. Yang penting bisa trade sebanyak-banyaknya, bisa mendapatkan komisi dari kita di situ. Nah, apabila Bapak dan Ibu mau menjadi market maker, apa sih yang harus diperhatikan? Kan katanya nggak perlu terlalu menebak-nebak pasar. Kalau gitu gampang banget dong. Kalau nggak juga sih gitu. Ada juga yang harus kita perhatikan gitu ya. Yang pertama itu adalah volatility atau tingkat fluktuasi pasar. Ya, volatility itu apa? Itu sebenarnya itu adalah seberapa naik turunnya harga dari aset tersebut. Ya, mungkin bisa dilihat di gambar di sini. Apa sih volatility? Itu how much an investment zigzag in price. Dan bisa dilihat kalau misalnya asetnya bergerak secara garis lurus itu tidak ada volatility-nya. Artinya cuma ada satu cara untuk make money, yaitu beli murah atau menjadi hodler ya. Kalau misalnya marketnya garis lurus cuma bisa jadi hodler aja. Soalnya nggak bisa ada strategi yang lain. Nah, sementara Bitcoin itu lebih volatility-nya lebih tinggi ya. Jadi kita ada banyak peluang untuk make money, tidak terlalu harus menjadi hodler saja gitu ya. Bahkan di bawahnya juga ada komparasi antara beberapa aset investasi ya. Ada yang paling kecil volatility-nya itu adalah tabungan. Kalau kita nabung, deposito,
deposito itu kan ya sudah pasti dapat 5% dan 5%. Ya. Ada obligasi di atasnya lagi ada stok. Yang paling tinggi itu adalah kripto. Ya, jadi kripto itu sebenarnya salah satu aset yang paling volatile, ya, paling fluktuatif. Nah, bagusnya ya peluang untuk mendapatkan uang itu juga banyak banget, nggak perlu harus pas naik saja gitu ya. Nah, cuma tentunya makin tinggi volatility, makin tinggi risknya juga ya. Jadi bisa untung, bisa rugi, sama aja. Volatility makin tinggi, peluang keuntungan makin tinggi, peluang kerugian juga sama. Kalau deposito, peluang untungnya paling 5% setahun. Kemungkinan ruginya apa? Kalau misalnya banknya tutup ya, atau default ya, BNI, BCA tutup, nggak bisa bayar balik. Kayak gitu. Itu juga ada risikonya sebenarnya. Tapi relatif kecil gitu ya. Oke, kemudian sebagai market maker juga harus mengerti momentum ya. Market ini sedang bullish atau sedang bearish atau sedang sideways. Kemudian harus tahu juga di mana support resistance level selanjutnya dan harus pinter-pinter membagi stok. Bagaimana kita membagi stok dua-duanya, stok Bitcoin dan stok rupiah. Nah, semua yang ada di sini itu akan mempengaruhi spread Anda ya. Nah, sebagai market maker itu kita selalu memberikan 2 quote ya. Saya mau beli di mana, saya mau jual di mana. Ini kalau yang benar-benar serius untuk menjadi market maker, bukan cuma taruh stok aja ya. Nah, jadi saya bisa seperti money changer ya. Saya mau beli di harga sekian, saya jual lagi di harga sekian. Itu juga rata-rata market maker seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hubungannya antara spread dan volatility ya. Pada saat volatility-nya tinggi, market maker bisa menaikkan spread-nya. Dia bisa beli di harga lebih murah dan jual di harga lebih tinggi. Kenapa? Karena saat volatility-nya tinggi, spread-nya agak lebar pun masih ada yang mau beli. Kalau misalnya volatility-nya sedang rendah, itu harus diturunin. Kalau misalnya terlalu jauh, nanti nggak laku-laku stoknya. Ya. Jadi ini balik lagi ke supply dan demand. Jadi volatility itu sebenarnya sesuatu yang mencerminkan supply dan demand marketnya juga. Gitu ya. Contohnya saat sekarang kan lagi bullish ya, lagi volatile sekali ya, lagi rally, dan sekarang juga lagi jam-jam aktifnya trader. Itu jadi sebagai market maker kita spreadnya bisa kita naikin, soalnya kemungkinan dua-duanya juga laku ya, beli di sini jual di sini juga laku dua-duanya. Nah, tapi kalau misalnya pas marketnya sedang flat atau misalnya weekend mungkin banyak trader yang liburan, itu tidak terlalu banyak yang, atau pas jam trader lagi tidur, itu pun ya kita nggak bisa tinggi-tinggi spreadnya, semuanya dekat-dekat sama harga pasar sekarang. Ilustrasinya ada di sebelah kiri. Pada saat kita low volatility, kita belinya di harga yang dekat-dekat harga pasar. Misalnya beli di 125.361, pasang harga jualnya di 362.000. Kalau dua-duanya ke hit, itu kita untung 1.000 ya. Kalau misalnya volatility-nya sedang tinggi, saya bisa belinya diturunin di 125.397.000, jualnya saya naikin di 369.000. Jadi selisihnya sekitar 12.000 ya, 10 kali lipat lebih besar daripada pada saat volatility-nya rendah. Nah, jadi untuk menjadi market maker itu gimana kita pinter-pinternya main-mainin spread aja. Gimana pinter-pinternya kita menempatkan spread ini aja gitu. Gimana kita membaca market, faktor-faktor yang ada di atas tadi, dan gimana kita bisa menentukan saya mau jual di mana, saya mau beli di mana. Di situ ya. Nah, sebagai guide rule of thumb-nya itu kapan kita naikkan spread, itu kalau volatility-nya sedang naik, atau kalau market sedang trending, dan ini kita bisa naikin satu sisi aja ya. Jadi contohnya sekarang sedang trending naik. Jadi saya mau harga jualnya saya naikin aja, harga belinya di harga yang sama nggak masalah di situ. Cuman harga jualnya kita naikin karena banyak yang mau beli kayak gitu. Kemudian posisi support resistance itu juga harus diperhatikan. Dan terakhir itu juga stoknya Anda sisa berapa? Stok Bitcoin sisa berapa? Stok IDR sisa berapa? Kalau misalnya sudah tipis, ya jual mahal dikit, bisa dinaikin atau diturunin di situ ya. Sebaliknya, kalau misalnya sedang turun, sedang sideways, atau jauh dari support resistance, stoknya masih banyak, itu boleh kita spread-nya agak dekat ya dengan market. Nah, untuk membantu seorang trader itu ada yang namanya technical indicator ya. Jadi technical indicator itu apa sih sebenarnya? Itu adalah sebenarnya statistik ya. Itu adalah data-data bagaimana kita memvisualisasikan data-data pergerakan market menjadi informasi yang bisa kita lakukan. Jadi kita gunakan untuk trading di sini ya. Ini technical indicator ada banyak banget ya. Dan mungkin kalau dipelajari satu-satu pun bertahun-tahun itu agak susah untuk masternya ya. Jadi di sini saya akan kenalkan satu yang mungkin bisa membantu Anda untuk bisa memulai menjadi market maker. Itu kita sebut namanya Bollinger Band. Nah, ini ditemukan sama orang yang namanya Bollinger ya. Kenapa ditemukan Bollinger Band?
Nah, Bollinger Band ini ada punya 3 komponen ya. Jadi yang pertama itu ada, oh ya sebelumnya mungkin yang belum familiar, yang warna hijau dan merah ini adalah candlestick. Ini sebenarnya harga Bitcoin naik turunnya, tapi hanya dirangkum saja. Satu lilin ini itu adalah satu periode tertentu. Jadi kalau kita pakai misalnya periode 4 jam, berarti satu lilin ini adalah pergerakan Bitcoin dalam 4 jam. Harga terendah, harga mulai di awal, harga akhir, dan harga tertinggi selama periode 4 jam tersebut, itu semua bisa kelihatan dalam satu candlestick ya di sini. Nah, tapi intinya ini menunjukkan harga Bitcoin ya, naik turunnya. Nah, di sini mungkin nanti kalau misal tertarik untuk membaca-baca tentang candlestick juga, itu ada banyak banget resource-nya di internet ya untuk membacanya. Tapi intinya pada saat harga Bitcoin naik dan turun mengikuti candlestick di sini, ini kita yang pertama kita bisa menghitung namanya moving average atau harga rata-rata dari beberapa periode ke belakang ya. Nah, komponen pertama dari Bollinger Band itu adalah moving average. Itu adalah harga rata-rata dari beberapa periode ke belakang. Ini adalah yang garis di tengah ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ada area ya di atasnya dan di bawahnya. Nah, batasnya itu adalah upper band dan lower band. Nah, areanya ini sebenarnya menunjukkan level volatility dari market. Jadi semakin lebar jarak antara si moving average ini, garis yang di tengah dengan garis yang di atas, itu artinya marketnya sedang semakin volatile, ya. Semakin pergerakannya semakin fluktuatif ya. Contohnya sebelah sini, pada saat di awal ini kan lebar sekali ya, tapi setelah itu harganya agak diam sedikit, makanya dia lebarnya itu mengecil ya di situ. Nah, Bollinger Band ini bagus banget, soalnya kita bisa melihat banyak informasi dalam satu indikator. Kita bisa melihat tren dari moving average-nya, apakah harga sebenarnya sedang naik atau sedang turun. Kita juga bisa melihat level volatility dari market tersebut. Sekarang lagi volatile apa enggak sih? Jadi ini penting banget ya untuk market maker. Dan bahkan banyak trader juga yang menggunakan upper band dan lower band ini sebagai support dan resistance. Jadi ada kemungkinan kalau misalnya dia sudah sampai upper band itu akan turun dulu sedikit gitu. Tapi ini tergantung ya, belum bukan fixed rule ya kalau yang ini. Hanya sebagai guide aja. Nah, ini saya kasih contoh salah satu cara menggunakan Bollinger Band untuk membantu menetapkan spread Anda ya di situ ya. Ada banyak cara ya sebenarnya. Oke, yang pertama harus tentukan stoknya dulu di BTC dan rupiah, berapa yang akan saya pasang ya sebagai market maker. Kemudian tentukan time frame-nya, misalnya 4 jam. Ini nanti kita praktek langsung juga ya, supaya kita juga bisa lihat langsung ya. Ketiga, kemudian kita buka chart di Luno, nanti kita bisa pasang Bollinger Band di situ. Kemudian kita bagi-bagi posisi ya. Misalnya dengan 5 juta rupiah ini saya bagi 20% di 50%-nya dari lebar bandnya. 30%-nya saya taruh di 80%-nya. 50%-nya saya taruh di ujungnya, di bandnya. Kemudian 4 jam kemudian kita lihat lagi, kita sesuaikan gitu kan. Mana yang kena, oke. Sisa stok berapa, itu kita pasang lagi di situ. Kita refresh setiap 4 jam ya. Jadi contohnya ya, ini kemarin saya ambil pada saat harganya masih 114 juta, band atasnya ada di 118 juta, moving average di 114, band bawahnya di 110. Nah, dengan menggunakan yang tadi misalnya ya, itu kita bisa bagi-bagi. Jadi kita bagi jadi 3 set ya, berarti kan di set pertama saya beli di 112 juta dengan volumenya hanya 1 juta, itu 20% dari modal rupiah saya. Kemudian turun sedikit volumenya tapi lebih besar. Turun lagi sampai ke band, ini lebih besar lagi 2,5 juta ya. Mungkin lebih gampang divisualisasikan di sini. Jadi di sini saya pasang posisi 20% dari stok, 30% dari stok, dan 50% dari stok. Di atasnya juga sama, 20% stok, 30% stok, 50% dari stok di sini. Jadi dengan menggunakan indikator ini kita bisa taruh di beberapa harga ya. Nah, kalau dilihat harga market saat itu di 115 juta. Itu lebih dekat ke harga jual sebenarnya ya. Jadi istilahnya berdasarkan Bollinger Band saat itu, ini level yang bagus untuk jual sebenarnya karena dia sudah mau dekat ke posisi atas. Nah, sekarang kita langsung buka aja ya di sini gimana sih caranya untuk menggunakan Bollinger Band ya. Pertama masuk ke Luno yang website, kita pakai di sini Trading View. Nah, pertama kita harus pilih periodenya dulu. Nah, kalau di trading di bank itu kita nggak pernah pakai periode di bawah 4 jam. Kenapa? Karena kalau di bawah 4 jam itu kebanyakan noise ya, kebanyakan false signal ya di sini. Tapi kalau misalnya agresif banget kita bisa pakai 30 menit juga ya. Tapi kalau di bawah itu agak susah sebenarnya ya. Nah, kemudian oke biar enak kita bikin full screen ya.
Sorry, saya harus pasang dulu. Oke. Nah, di indikator di sini, ini semua technical indikator banyak banget ya. Di sini technical indikator banyak banget. Tapi yang kita pakai di sini Bollinger Band. Nah, di sini kita bisa lihat Bollinger Band-nya. Oke, sekarang di band bawah ada di sekitar 108. Di band atas ada di sekitar, nggak kelihatan ya, di sini. Ya sekitar 136 jutaan lah di sini. Nah, di sini Bollinger Band ini kita bisa atur settingannya juga sebenarnya. Yang pertama adalah panjang. Nah, ini berapa periode ke belakang yang kita pakai untuk menghitung rata-ratanya ya. Jadi harga moving average di sini itu adalah kalau settingan sekarang itu adalah rata-rata dari 20 periode ke belakang. Periodenya berapa? 4 jam tadi. Jadi 20 kali 4 jam ke belakang, kita rata-ratakan harganya itu jadi moving average di sini. Dan di sini multiplier ini maksudnya adalah standar deviasi. Seberapa lebar si band atas dan bawah ini dari moving average di tengah. Ini kita bisa ganti sesuai selera ya, tergantung dari trader masing-masing di sini. Kita bisa ganti warnanya juga. Misalnya saya mau moving average-nya warna hijau, bisa juga. Misalnya saya ganti di sini ya, nggak masalah. Ini semua tergantung selera di sini. Jadi Bollinger Band ini sangat powerful sebenarnya untuk menentukan saya mau beli di mana, saya mau jual di mana, gitu ya. Oke, jadi nanti silakan nanti bisa dieksplor sendiri bapak-bapak ibu-ibu. Sebenarnya indikatornya banyak banget di sini ya. Tapi saya sarankan mulainya satu-satu. Bollinger Band dipahami dulu seperti apa digunakan. Kalau sudah comfortable baru nanti tambahkan indikator-indikator yang lainnya. Oke, sekarang kita balik lagi. Nah, plus minusnya menggunakan Bollinger Band itu apa? Yang pertama, tadi saya sudah bilang juga, itu satu indikator kita bisa lihat banyak ya. Volatility kita dapat, support resistance short term bisa dapat, trennya sedang apa kita dapat juga di situ. Kita bisa gunakan berulang-ulang konsisten. Nah, tetapi Bollinger Band ini agak kurang akurat ya kalau misalnya time frame-nya 24 jam. Dan kalau market sedang trending seperti sekarang, itu sebenarnya agak kurang akurat untuk pakai Bollinger Band gitu. Jadi harus ditambah dengan indikator-indikator lain kalau mau lebih akurat lagi. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Nah, pertama kita sebagai market maker sebenarnya kita harus lihat juga order book-nya ya. Di titik-titik harga mana itu ada market maker lain yang besar. Market maker lain itu kan sebenarnya saingan Anda ya, maksudnya dalam satu pasar ada banyak yang jualan tomat ya, mungkin ada yang jualan tomat banting harga, wah kita juga harus lihat gitu, dia mau banting harga di harga berapa di situ. Itu bisa kita lihat semua di order book, karena itu semua transparan ya di situ. Istilahnya kita lagi kucing-kucingan sama yang lain nih, yang lain mau jual di berapa, oke saya jual di sini. Gitu. Kemudian kita juga bisa lihat 100 trades data terakhir, contohnya ya, kita lihat ada berapa banyak yang jual, berapa banyak yang beli, di situ bisa. Kita juga bisa lihat referensi harga dari exchange lain, misalnya leading indicator. Nah, kalau trader di Indonesia kebanyakan pakai Bitstamp ya, harga Bitstamp BTC USD itu sebagai indikator harganya bakal naik atau turun. Nah, biasanya kalau Bitstamp udah naik 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian harga BTC IDR tuh naik di situ. Nggak selalu, tapi banyak kejadian gitu ya, high chance gitu ya. Karena itu dipakai oleh trader Indonesia sebagai acuan. Ada juga kita bisa pakai average true range untuk melihat volatility, dan RSI. RSI ini juga simple banget. Ini untuk mendeteksi overbought dan oversold. Jadi kapan market itu sebenarnya sudah terlalu banyak yang beli atau terlalu banyak yang jual gitu. Dan ini penting banget untuk menentukan entry point kapan saya bisa masuk di sini ya. Nah, nanti mungkin bisa Bapak dan Ibu explore sendiri RSI indikator seperti apa, average true range seperti apa gitu ya. Karena kalau dibahas di sini mungkin waktunya nggak cukup ya. Yang namanya trading itu dalam banget sebenarnya, banyak sekali yang bisa kita improve. Semakin banyak kita belajar, itu kita semakin bisa untuk mengimprove win rate kita ya di sini ya. Oke, nah selanjutnya hanya di Luno itu sebenarnya kita seperti tadi saya bilang, kita tidak hanya menawarkan zero fee untuk market maker, tapi untuk market maker pun kita ada yang namanya cashback ya, ada yang namanya cashback atau komisi yang tadi saya bilang. Nah di Luno ini kita punya 5 level trader VIP. Nah, ini tergantung pada jumlah transaksi Bapak dan Ibu. Kalau misalnya yang masih baru, mungkin yang nggak apa-apa masih coba-coba. Nanti, tapi kalau sudah mulai comfortable, kita bisa naikkan transaksi kita. Semakin besar transaksinya, itu reward-nya akan semakin besar. Contohnya kalau misalnya dalam 1 bulan, sudah bisa trade 20 juta ya, akumulasi transaksi ya. Jadi misal kita beli Bitcoin 1 juta, kita jual Bitcoin 1 juta kemudian, itu transaksi kita tuh 2 juta dihitungnya ya. Jadi ini akumulasi transaksi ya. Bukan hanya belinya saja atau jualnya saja ya di sini. Itu sudah bisa dapat bonus bulanan, komisi. Nah, tapi yang menarik lagi kalau misalnya sudah sampai level silver dan ke atas ya. Silver ke atas itu sudah bisa dapat yang namanya
komisinya persentase ya. Jadi ini sangat menarik sekali kalau kita trade makin banyak ya di sini ya. Nah, ini saya kasih sedikit simulasi ya gitu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu butuh modal berapa sih untuk dapetin silver, dapetin gold, dapetin platinum, dapetin diamond ya. Seperti lihat di sini, kalau misalnya sampai diamond ya, itu cashback-nya sampai 0,12% untuk maker ya. Jadi ini besar sekali ya, dan ini hanya Luno yang menawarkan ini. Dan juga ada benefit-benefit lainnya ya tentunya yang kita berikan. Bahkan kita juga memberikan informasi analisis pasar untuk yang gold dan ke atas, ini langsung dari partner kita, research firm yang ada di Eropa ya. Jadi itu kita langsung dapat analisanya ke email Bapak dan Ibu. Dan kita juga menyediakan trading signal bot ya, trading signal bot itu di Telegram. Jadi tidak perlu buka chart, itu semua bisa langsung, datanya langsung otomatis kita kirimkan ya, secara real time ya. Tapi ini hanya untuk bronze trader dan ke atas ya. Jadi semua informasi ini yang tadi saya bicarakan, ada RSI, leading indicator dan sebagainya, itu semua bisa dilihat dari bot signal kita ya di Telegram. Nah, tapi kalau mau dapat akses ke sana harus naikkan dulu transaksinya ya, harus bronze ke atas, baru nanti kita akan berikan aksesnya ke sana. Jadi sudah enak banget, tidak perlu buka chat segala macam, dapat notifikasi Telegram, bisa langsung baru ngecek ya di situ ya. Oke, balik lagi ke simulasinya. Misalkan Bapak dan Ibu punya modal 4 juta ya, kemudian order size-nya itu mungkin ya seperempatnya ya rata-rata ya. Ini istilahnya agresif ya, 1 juta gitu ya. Dalam satu hari dapat 10 aja ya, berarti dalam 1 bulan itu sebenarnya sudah dapat 300 juta. Dan levelnya sudah bisa masuk ke silver, komisi 0,06% dari transaksi, yaitu 300 juta, itu sebenarnya 180.000. Mungkin terlihatnya tidak terlalu besar, tapi kalau dilihat dari modal hanya 4 juta, itu bisa dapat 4,5% per bulan ya. Kalau deposito 5% per tahun. Ya, dan ini baru dari komisinya saja. Ini di luar keuntungan dari spread, di luar dari keuntungan dari trading Bapak dan Ibu. Jadi ini ditambah dari apapun yang Bapak dan Ibu lakukan ya di sini. Kalau modalnya 10 juta dengan jumlah transaksi yang sama, itu bisa masuk ke gold ya. Trading 10 kali sehari. Kalau 60 juta itu bisa masuk level diamond, komisinya 0,12%. Itu bisa berapa? Bisa sekitar 5 juta ke atas. Yang artinya returnnya bisa sampai 9% per bulan, baru dari komisinya aja. Dalam 1 tahun, kalau misalnya di tiap bulan terus dan belum diakumulasi, itu bisa sampai hampir 120% ya, gitu dalam 1 tahun, baru dari komisinya aja. Yang penting harus rajin untuk trading. Di Luno semakin banyak trading, semakin banyak transaksi, makin banyak Luno Rewards yang menanti Bapak dan Ibu sekalian ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk langsung mencoba di sini dengan modal berapapun bisa ya. Jadi sangat bisa ya untuk mendapatkan level VIP silver dan ke atas itu sangat bisa ya. Modal 4 juta pun bisa, modal 10 juta pun bisa gitu ya. Bahkan ada juga yang modalnya hanya 5 juta tapi bisa hampir platinum ya gitu. Itu juga ada gitu kan, banyak banget. Jadi ini sangat tergantung dari seberapa rajinnya kita, seberapa disiplinnya kita, dan gimana kita bisa meningkatkan win rate kita ya di sini di situ ya. Oke, saya rasa sampai di sini. Mungkin habis ini saya pas ke Debo lagi untuk Q&A ya, Q&A session kita. Oke, terima kasih Bapak Jace atas informasinya. Jadi saya sudah bisa prediksikan nih, ini pasti sudah banyak yang siap-siap mau trading. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan, sebenarnya bisa diberikan lewat kolom chatnya kita yang ada di Zoom, atau yang lewat Facebook bisa berikan di komen Facebook. Nah, nanti untuk pertanyaannya kita akan pilih untuk hari ini, karena memang kita sudah menemukan atau menerima lumayan banyak pertanyaannya, dan pertanyaannya cukup menarik kalau menurut saya. Jadi saya akan pandu untuk sesi pertanyaannya. Untuk yang pertama mungkin bisa dijawab oleh Bapak Jaya nanti. Mungkin yang pertama bisa dijawab Pak. Untuk pertanyaannya, kenapa di Exchange Luno tidak ada pilihan langsung ETH IDR? Mungkin bisa dijawab? Oke, jadi sebenarnya untuk ETH IDR itu sebenarnya bisa ya kalau misalnya kita ke instant buy sell feature di Luno kita beli ETH langsung pakai dompet IDR kita pun bisa di sini ya. Jadi sebenarnya itu per ETH IDR. Tapi kalau untuk exchange-nya itu sebenarnya kita baru menyediakan ETH dengan BTC ya. Jadi Ethereum
beli Ethereum, jual Bitcoin, atau sebaliknya di situ. Nah, kenapa? Karena pertama, dari sisi liquidity, dari sisi banyaknya market maker, Ethereum dan BTC itu jauh lebih besar ya dibandingkan Ethereum IDR. Karena kalau Ethereum IDR itu hanya terbatas sama trader di Indonesia saja. Kalau Ethereum dan BTC itu kita bisa trade dengan trader-trader di berbagai negara gitu kan. Dimanapun orang bisa trade Ethereum BTC. Justru itu satu keunggulan Luno, karena Luno itu kita ada di 40 negara lebih. Jadi kalau kita trade ETH BTC, kita bisa trading dengan orang-orang yang ada di luar negeri ya di sana selama masih di platform Luno di situ, dan lebih cepat. Jadi volatility-nya lebih bagus, peluang untuk keuntungan juga lebih bagus di situ karena sangat dinamis ya market untuk ETH BTC kita di situ. Jadi untuk ETH IDR mungkin ke depannya nanti kita explore, tapi untuk sekarang sih sudah bisa di ETH BTC. Di situ pun lebih bagus sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Bapak J untuk yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Mungkin kita pilih yang ini nih. Apa fungsi atau kegunaan dari mengetahui spread bagi para trader nih, Pak? Oke. Mungkin spread yang dimaksud mungkin yang di ini ya, yang di order book ya. Order book ya, oke. Ya, spread yang ada di order book itu mungkin saya jelaskan sedikit. Itu sebenarnya hanyalah selisih harga beli tertinggi dan harga jual terendah yang ada di order book. Jadi dari semua market maker yang ada, itu mana yang paling mau jual murah dan paling mau beli tinggi di situ. Di situ kita bagi dua, kita selisihkan, itu adalah spread-nya di sini. Nah, spread itu adalah salah satu indikator dari volatility juga di situ. Karena market maker kan biasa melihat volatility ya. Kalau misalnya marketnya sedang volatile, spread-nya biasanya tinggi. Misalnya market lagi rally, itu pun biasanya spread-nya agak melebar di situ. Kenapa? Karena market maker pun mereka akan melebarkan spread mereka di situ. Jadi kalau untuk trader, ketika melihat spread sedang tinggi, itu artinya market pun sedang volatile di situ. Dan market maker kita sedang mencoba cari lebih banyak untung lah di situ. Nah, kalau misalnya sedang kecil banget, itu artinya either market maker-nya sedang tidak terlalu agresif di situ, atau misalnya memang marketnya sedang flat ya di situ. Jadi di situ ada salah satu indikator juga bisa kita pakai untuk melihat sentimen dari pasar sebetulnya. Baik, terima kasih banyak. Ini ada yang mengingatkan di kolom chat kita sebelumnya. Jadi untuk Bapak Ibu jangan leave dulu atau tetap bergabung di webinar kita sampai akhir, karena nanti kita akan ada door prize dan hadiahnya adalah Bitcoin gratis. Jadi sebelumnya kita lanjutkan dulu ya, karena masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak J ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, yang ketiga adalah apa perbedaan antara grafik candle dan DEV dengan grafik lainnya? Dan apa kegunaan dua grafik tersebut bagi para trader nih, Pak? Oke, ini pertanyaan yang bagus nih. Kayaknya sudah cobain platform kita ya, kalau misalnya tanya seperti ini. Jadi tadi saya mungkin jelaskan sedikit juga yang namanya candlestick. Ya, mungkin ada candlestick, ada depth, ada juga yang line chart biasa. Nah, beda saja. Kalau yang candlestick, seperti yang tadi saya jelaskan, itu banyak banget informasinya dari chart yang bisa kita lihat. Jadi lihat satu lilin aja, lihat satu candle aja, itu kita sudah bisa tahu harga tertinggi di periode tersebut berapa, harga terendahnya berapa, harga mulainya berapa, harga akhirnya berapa di situ. Jadi gunanya banyak banget gitu. Jadi kalau kita mau untuk jadi trader itu penting banget untuk bisa membaca candlestick di situ. Nah, kalau depth itu sebenarnya menunjukkan akumulasi trading dari akumulasi stok dari market maker. Nah, di situ kita bisa melihat, misalkan kalau depth itu biasanya kalau misalnya mau beli atau jual dengan jumlah gede. Misalnya saya mau beli 1 BTC, saya bawa uang ke Luno 130 juta, mau beli 1 BTC langsung gitu ya, saya nggak mau nunggu lama. Itu harus lihat dulu market depth-nya seperti apa. Kalau saya beli 1 BTC, saya dapat harga kira-kira berapa di situ. Makin banyak market maker-nya, chart depth-nya semakin dalam gitu. Jadi 1 BTC paling harganya slip-nya sedikit gitu kan. Tapi kalau misalnya market maker sedang sedikit, 1 BTC bisa gede banget di situ. Ya, jadi penting untuk kalau market depth sebenarnya lebih penting untuk market taker sih. Kalau misalnya dia mau take order, dia lihat dulu market depth-nya. Saya kira-kira dapat harga berapa di situ. Nah, jadi ya kegunaannya tergantung ya. Kalau misalnya market taker tentunya harus melihat juga market depth-nya di situ. Baik, terima kasih banyak Bapak Jai. Mungkin nanti untuk topik grafik mungkin bisa jadi topik webinar kita yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu jangan ketinggalan ya. Kalau misalnya nanti ke depannya Luno ada webinar lagi, mungkin kita akan bahas
untuk bagaimana cara Bapak Ibu dapat memahami grafik kita ya, karena memang di Luno kita menyediakan beberapa grafik yang bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan tradingnya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita pilih yang ini. Order book di aplikasi Luno milik saya, apakah menampilkan order dari para trader negara lain atau hanya menampilkan order pengguna Luno di Indonesia saja? Nah, bisa dijawab Bapak J? Oke, jadi jawabannya tergantung pairnya ya. Kalau BTC IDR itu hanya dari Indonesia. Jadi semua market maker, semua market taker itu hanya di Indonesia. Karena BTC IDR kan orang harus deposit rupiah ya di situ, jadi harus punya rekening Bank Indonesia. Gitu. Tapi kalau misalnya kita trade crypto to crypto, BTC Ethereum atau misalnya Ripple ya, atau XRP dengan BTC atau misalnya dengan Bitcoin Cash dan BTC, itu semua kita sebenarnya sharing ya antara 40 negara ini, kita cuma punya satu order book di situ. Jadi sebenarnya sangat dinamis sekali kalau misalnya kita trade crypto to crypto di Luno di sini. Baik, terima kasih banyak. Kita lanjutkan lagi. Kita ambil satu pertanyaan yang ini. Saya ingin tahu tentang kunci API atau bagaimana cara kerjanya dan apa fungsinya. Bisa dijawab? Oke. Nah, berbicara tentang API ini mungkin sebenarnya bisa satu topik sendiri ya. Gitu. Jadi sebenarnya Luno menyediakan API. API itu apa sih? Itu sebenarnya singkatnya adalah orang bisa membuat bot, bisa mendapatkan informasi dari Luno, harganya sekarang berapa, order booknya ada di mana, orang-orang mau jual di berapa saja. Itu semua informasi yang tadi ada, semua yang Bapak dan Ibu bisa lihat di exchange kita, itu bisa didapat lewat API juga. Jadi kita bisa kirimkan datanya, gitu istilahnya. Jadi istilahnya kalau misalnya Bapak dan Ibu mau bikin bot sendiri, otomatis trading misalnya, bisa bikin robot untuk trading. Misalnya saya mau setiap harga Bitcoin-nya naik 20% saya jual kayak gitu, misalnya kayak gitu. Itu bisa program bot sendiri dan bisa dapatkan informasi harga, quote dan sebagainya itu lewat API kita di situ. Nah, untuk API itu kita dokumentasinya lengkap ya, semuanya ada di help center kita juga, nanti bisa, atau mungkin nanti kita bisa share dokumennya di sini juga. Lengkap itu semua, kita pakai bahasa pemrograman apa, terus apa saja yang bisa dilakukan oleh API, itu semua lengkap di situ ya, di situ. Jadi mungkin nanti kita arahkan ke source-nya ya untuk API di situ. Baik, terima kasih banyak. Jadi untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya mungkin tidak bisa kita jawab sepenuhnya di hari ini, jangan khawatir karena nanti kita akan memberikan ringkasan untuk semua pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan selama webinar kita, dan nanti akan kita bagikan ke Telegram kita di Luno Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sudah gabung webinar dan masih ada pertanyaan, kami akan tetap sedia atau kami akan tetap menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Tapi karena hari ini waktu kita terbatas, jadi mungkin saya akan pilih 2 pertanyaan lagi ya. Jadi untuk yang lainnya jangan khawatir, kita akan tetap jawab melalui Telegram. Jadi untuk yang selanjutnya kita bisa pilih, sebentar, kita coba pilih. Oke, ini ada pertanyaan Bitcoin dan Forex. Nah, Bitcoin di exchange Luno bisa kayak Forex nggak? Oh, ini kayaknya yang tadi nih, Pak. Kalau turun bisa tetap untung dengan melakukan short selling. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Tadi juga kita sudah ngobrol sedikit tentang short selling. Kalau misalnya untuk Bitcoin, itu kebetulan short selling ini sangat-sangat dilarang oleh regulator ya, regulator di Indonesia, regulator di US, itu short selling itu sebetulnya dilarang. Kenapa? Karena marketnya itu masih belum mature ya. Jadi karena Bitcoin itu masih baru, takutnya kalau misalnya exchange bisa melakukan short selling, itu harganya jadi tidak stabil gitu. Maksudnya tanpa short selling aja sekarang harganya fluktuatifnya luar biasa ya. Jadi kalau misalnya Forex itu kan sudah sangat mature ya, marketnya sudah sangat besar. Jadi kalaupun kita mau itu ya kita harus berbenturan dengan regulator ya, karena regulator tuh masih nggak boleh yang namanya short selling. Tapi beberapa tahun kebelakang ini yang namanya regulator sudah lebih relax ya ininya, regulasinya. Sekarang sudah bisa Bitcoin futures, Bitcoin options gitu. Dan beberapa negara bahkan sudah bisa yang namanya margin trading, yang artinya kalau misalnya punya modal 1 juta, Anda bisa trading sampai 10 juta gitu, dipinjemin sama exchange-nya gitu, sisanya di situ. Nah, itu namanya margin trading atau leverage trading, itu juga ada di beberapa negara yang boleh, tapi kebanyakan negara tuh nggak boleh. Dan untuk Indonesia, itu kan kita diatur oleh Bapepti ya, jadi Luno sebetulnya sangat-sangat
compliance dengan yang ada regulasi di Indonesia gitu. Di Indonesia short selling nggak boleh, margin trading nggak boleh, ya kita tidak tawarkan gitu. Jadi sebetulnya bisa, tapi sangat bergantung pada regulasi sih, boleh apa tidaknya kalau di sini. Oke, ada saran nih dari Bapak Fazrul. Oke Pak, sarannya kita tampung, nanti kita akan kumpulkan semuanya. Jadi saya akan pilih untuk pertanyaan terakhir ya Pak. Kita pilih yang satu nih, syarat buat jadi market maker di Luno gimana? Nah, bisa dijawab Pak? Syaratnya ya sebenarnya setiap orang bisa jadi market maker sih. Syaratnya ya harus punya, pertama harus deposit dulu ya, deposit di Luno dulu. Kemudian ya seperti yang tadi saya tunjukkan, semua orang bisa masuk ke website kita atau aplikasi kita, taruh order aja di situ, mau beli di harga berapa, mau jual di harga berapa, itu sudah bisa jadi market maker. Tidak ada minimumnya ya, maksudnya ya modal 5 juta pun bisa, modal 1 juta pun bisa, nggak masalah gitu. Yang penting mulai dari yang kecil, comfortable dulu jadi market maker, baru nanti ditambah lagi transaksinya di situ. Baik, terima kasih banyak karena keterbatasan waktu kita. Seperti yang tadi saya bagikan juga dan saya ungkapkan juga bahwa untuk pertanyaan yang belum kita jawab, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena akan kita jawab dan akan kita bagikan melalui Telegram ya. Gabung di Telegram kita di Luno Indonesia, Bapak Ibu tinggal cari aja. Nanti ada Luno Indonesia, tinggal gabung aja di grupnya. Karena di grup Telegram kita para member kita ataupun para pelanggan kita itu aktif sekali memberikan informasi, dan banyak juga pelanggan kita yang istilahnya kalau ada nih yang orang baru masuk ke dalam grup kita, nah biasanya diajarin juga nih bagaimana cara deposit, bagaimana cara trading, atau bahkan kadang-kadang nih ada juga yang memberikan bocoran-bocoran, karena kan mungkin tidak semua orang tahu tentang analisa teknikal ya, atau technical indicator. Nah, jadi ada beberapa trader kita yang dengan baik hati kadang memberikan bocoran-bocoran nih berdasarkan analisa yang mereka berikan. Tapi balik lagi ya Bapak Ibu, kami mengingatkan bahwa semua transaksi yang terjadi di akun Luno Bapak Ibu adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada yang memberikan masukan, tetap harus dipertimbangkan juga. Dan untuk yang memberi masukan, kita juga sangat berterima kasih karena banyak juga orang yang terbantu di grup Telegram kita. Oke, jadi itu saja dari kami. Dari saya mewakili seluruh keluarga Luno, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah gabung, dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu bisa join atau ikuti semua channel sosial medianya Luno, karena kami selalu memberikan informasi terbaru lewat sosial media kami.